Jadi kalau kita bicara dengan objektif, di era Pakubuwono IV ke Pakubuwono dari Pakubuwono III ke Pakubuwono IV zaman dulu, ini kan dulu pertama yang jadi masalah itu adalah soal deklarasi dari Purboyo waktu Sinuwun Pakubuwono XIII wafat, akan dimakamkan itu kan kemudian ada declare tentang penerus tahta Pakubuwono XIV. Nah ini sebenarnya zaman dulu itu sudah ada di era Pakubuwono III ke Pakubuwono IV, itu dikatakan 3 hari setelah raja wafat, kemudian putra mahkota itu mendeklarasi sebagai raja baru. Lalu kemudian dari era Pakubuwono IV ke Pakubuwono V itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari ada deklarasi dari putra mahkota. Jadi soal konteks waktu yang kemudian dalam istilah Jawa itu dikatakan GG Mongso atau buru-buru lah seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada fakta sejarah zaman dulu itu tidak masalah. Nggak masalah. Asalkan sudah ada status putra mahkota. Karena kekosongan tahta itu kalau terlalu lama akan menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik. Ya. Nah, terus kemudian soal pengangkatan seorang raja itu kan memang karena keraton itu adalah pusat kebudayaan, jadi harus sesuai pakem yang memang berlaku secara turun-temurun. Nah kalau kemudian dari kubunya HBI, kemudian kemarin di rapat keluarga itu juga mengklaim dan mendeklar sebagai Pakubuwono XIV. Nah kita akan berpijak pada pandangan yang objektif. Apakah proses pendeklarasian itu sudah sesuai, baik tempat, waktu, dan juga tata caranya. Lalu kemudian setelah dideklar, kan harus dinobatkan secara sah sebagai bentuk legitimasi adat. Apakah ini juga akan melewati prosesi yang sudah dianggap bagus secara pakem dalam adat budaya yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi menjadi seorang raja itu bukan harus anak tertua secara random, maksudnya secara asal. Pokoknya kalau kamu tertua kamu jadi raja itu bukan. Tetapi status yang menjadi raja itu adalah status yang menyandang gelar putra mahkota seperti itu, Mas. Kan itu juga berlaku di banyak tempat, ya. Halo? Jadi kalau halo? Ya, bisa dilanjutkan. Ya, jadi kalau memang kemudian masing-masing mengklaim sebagai pihak yang benar, ini harus dibuktikan secara legasi, baik secara adat maupun secara hukum positif yang berlaku di negara kita, bahwa keraton itu sekarang sebagai satu bentuk situs cagar budaya. Ini kita juga harus menilai secara kelayaan dan kemampuan. Karena ke depan seorang raja di Kasunanan itu akan membawa arah dan juga menjaga eksistensi sesuai dengan marwah Keraton Surakarta sebagai satu pusat kebudayaan besar, seperti itu, Mas. Kalau melihat situasi saat ini kan ada 2 kubu nih. Kalau melihat dari tata cara sebelumnya atau mekanisme yang seharusnya, siapakah di antara 2 ini yang tanda kutip berhak untuk kemudian menduduki sebagai sultan atau penerus dari Pakubuwono ke-14? Ya, tentu saja kalau kita mengacu semua legasi adat itu dipegang oleh Purboyo. Ya, dipegang oleh Purboyo. Karena apa? Sebelum raja wafat sudah menetapkan Purboyo sebagai putra mahkota dengan gelar. Nah ini gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Mataram, lengkapnya seperti itu. Itu adalah gelar pasti. Jadi harga mati bahwa si orang yang menyandang gelar itu adalah putra mahkota. Itu. Jadi kalau kemudian ada klaim bahwa masih ada nih anak laki-laki tertua dari Selir. Lah pertanyaannya, ketika ada anak tertua dari Selir itu ada putra mahkota apa tidak? Kalau memang tidak ada,
ya dia berhak jadi raja. Tetapi ada lagi aturannya, apakah selir dari si ibu anak yang laki-laki yang tertua itu dijadikan istri oleh raja yang meninggal, itu posisinya belum dicerai. Oh. Jadi kalau si Yang AB ini kan ibunya dicerai sebelum Pakubuwono XIII naik tahta. Jadi ini tidak berlaku. Iya. Jadi kalau memang kemudian sekarang yang jadi konflik terbaru ini dalam perjalanannya, ini konflik ini kan mengarah ke dari kubu yang menolak Purboyo itu meminta itu bukti fisik dari surat wasiatnya Sinuhun Pakubuwono XIII. Kan itu. Tapi kemudian ini berlanjut lagi, bergulir lagi permasalahannya menjadi dipertanyakan status ibunya Purboyo, apakah sudah sah sebagai permaisuri seperti itu, dengan melegitimate bahwa seorang permaisuri itu harus diangkat dengan upacara yang namanya bayangkari. Bayangkari itu maksudnya prosesi besar seperti itu loh, Mas. Iya. Nah, tapi ada aturan juga di Kasunanan, kalau seorang istri yang diangkat dari permaisuri menjadi permaisuri, itu sebelumnya adalah selir, tidak perlu pakai upacara seperti ini, kecuali seorang gadis yang memang diperistri raja khusus untuk dijadikan permaisuri. Nah, itu harus memakai prosesi bayangkari ini. Jadi Mas Dhani, kalau masyarakat Solo sendiri berpengaruh nggak sih dengan dualisme keraton ini? Ya, kalau efeknya ke masyarakat sendiri sebenarnya nggak ngaruh sih, Mas. Nggak ngaruh ya. Cuma kita kan sebagai warga Solo, karena kita itu secara genetik itu sudah terikat dengan yang namanya adat Jawa. Ya. Maka bisa tidak bisa posisi keraton ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kita warga Solo tentang keadiluhungan budaya yang kemudian menjadi setting dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Dengan konflik ini nantinya apa Mas solusi yang akan diambil, misalnya apakah perlu misalnya kepala daerah setempat itu turun tangan sampai ke gubernur misalnya, atau ke mungkin yang lebih tinggi lagi gitu, Menteri Dalam Negeri atau siapa gitu, karena sebelumnya kan pernah konflik kan, kemudian bersatu. Nah, setelah meninggalnya Pakubuwono XIII ini jadi konflik lagi gitu. Nah, jadi gini Mas, memang dalam hal ini peran pemerintah itu penting, sangat penting. Tetapi sebisa mungkin pemerintah dalam statement-statementnya itu harus objektif, merangkul semua kubu. Jadi bagaimana kemudian statement pemerintah ini harus bisa melawan narasi liar yang dilempar ke publik, seolah-olah dengan memframing bahwa pemerintah memihak salah satu kubu, seperti itu. Karena